Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok F, bernama Fadel Arsi Muhammad dengan NIM 1921042022 dengan anggota kelompok saya Muhammad Rafli Ramadhani Arnas dengan NIM 1921041004. Pada video presentasi kali ini, saya akan membawakan materi yang bertema kontrak kerja konstruksi swasta dan pemerintah. Apa itu kontrak kerja konstruksi? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, untuk pekerjaan pelaksanaan, dan untuk pekerjaan pengawasan. Selanjutnya itu jenis kontrak kerja konstruksi di Indonesia. Terdapat beberapa versi, yaitu yang pertama, versi pemerintah standar, yang biasanya dipakai adalah standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Dan yang kedua, versi swasta nasional. Versi swasta nasional versi ini beraneka ragam sesuai dengan keinginan pengguna jasa atau pemilik proyek. Kadang-kadang dibuat dengan mengikuti standar pemerintah atau mengikuti sistem kontrak luar negeri. Dan yang ketiga adalah versi standar swasta asing. Selanjutnya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000, kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan yang pertama bentuk imbalan yang terdiri dari lamsung, harga satuan, biaya tambahan imbalan jasa, gabungan lamsung, dan harga satuan atau aliansi. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari tahun tunggal atau tahun jamak. Yang ketiga, cara pembayaran hasil pekerjaan, yaitu sesuai kemajuan pekerjaan atau secara berkala. Yang keempat, para pihak memuat secara jelas identitas para pihak. Yang kelima, rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan. Yang keenam itu masa pertanggungan dan pemeliharaan, memuat jangka waktu pertanggungan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Yang ketujuh, tenaga ahli, memuat ketentuan jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Yang ke-8, hak dan kewajiban, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi. Yang ke-9, cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi. Dan yang ke-10, cedera janji, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Yang ke-11, penyelesaian, memuat ketentuan tentang tata cara perselisihan akibat ketidaksepakatan. Yang ke-12, pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Yang ke-13, keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang ke-14, kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa atau atas kegagalan bangunan. Dan ke-15, perlindungan kerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan keselamatan kerja serta jaminan sosial. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. Secara konsepsional, dikenal beberapa bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta. Yang pertama itu will and transfer, adalah suatu perjanjian di mana kedudukan kontraktor hanya membangun proyek tersebut. Setelah selesai dibangunnya proyek tersebut, maka proyek yang bersangkutan diserahkan kembali pada pihak bauler tanpa hak kontraktor untuk mengelola atau memungut hasil dari proyek tersebut. Yang kedua, will operate transfer,
Setelah membangun proyek tersebut, pihak swasta kemudian berhak mengelola atau mengoperasikan proyek tersebut dalam waktu tertentu. Dan dengan pengoperasian tersebut, pihak swasta memperoleh keuntungan. Dan setelah jangka waktu disepakati, kemudian proyek tersebut diserahkan kepada pihak swasta tanpa memperoleh pembayaran dari pemerintah. Yang ketiga, will operate, leasehold, and transfer adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan syarat sebagai berikut, yaitu pemerintah daerah memiliki aset, pihak ketiga membangun di atas tanah memiliki pemerintah daerah, pihak ketiga mengelola, mengoperasikan dengan menyewakan kepada pihak lain atau kepada pemerintah daerah itu sendiri, pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa kepada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu kerjasama sesuai kesepakatan bersama. Setelah berakhirnya kerjasama, pihak ketiga menyerahkan seluruh kebangunan kepada pemerintah daerah. Yang keempat, will transfer and operate, yaitu kerjasama bangun, serah, dan kelola adalah perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dengan syarat sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah memiliki aset tanah. Kedua, pihak ketiga membangun di atas tanah pemerintah daerah. Yang ketiga, setelah pembangunan selesai, pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada pemerintah daerah. Yang keempat, pihak ketiga mengelola bangunan tersebut selama kerjasama. Yang kelima, pihak ketiga memberikan imbalan berupa uang atau bangunan lain kepada pemerintah daerah sesuai kesepakatan. Yang keenam, risiko selama masa kerjasama ditanggung oleh pihak ketiga. Yang ketujuh, setelah berakhirnya kerjasama, tanah dan bangunan tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Yang kelima, renovate, operate, and transfer, yaitu kerjasama, rehabilitasi, guna, dan serah. Memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah memiliki aset, tanah, dan bangunan. Kedua, pihak ketiga memiliki modal untuk merehabilitasi bangunan. Yang ketiga, pihak ketiga mengelola bangunan selama kerjasama. Yang keempat, hasil pengelolaan seluruhnya menjadi hak pihak ketiga. Yang kelima, pihak ketiga tidak boleh menggunakan bangunan. Yang keenam, jangka waktu kerjasama ditetapkan maksimal 5 tahun. Yang ketujuh, setelah berakhirnya masa kerjasama, tanah dan bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik. Yang keenam, renovate, operate, leasehold, and transfer, itu kerjasama renovasi, guna sewa, dan serah. Adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah memiliki aset tanah dan bangunan. Yang kedua, pihak ketiga merenovasi bangunan. Ketiga, pihak ketiga mengelola dan mengoperasikan bangunan dan dengan menyewa dari pemerintah daerah untuk disewakan lagi pada pihak lain atau dipakai sendiri. Yang keempat, pihak ketiga memberikan kontribusi dari hasil sewa pada pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan. Yang kelima, pihak ketiga menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi. Yang keenam, resiko kerjasama sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, will transfer leasehold, yaitu kerjasama bangun, serah, dan sewa. Adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan: 1. Pemerintah daerah memiliki aset tanah. 2. Pihak ketiga membangunkan di atas tanah pemerintah. Yang ketiga, pihak ketiga menyerahkan bangunan kepada pemerintah daerah setelah selesai. Yang keempat, pihak ketiga mengelola, mengoperasikan bangunan dengan cara menyewakan pada orang lain. Yang kelima, pihak ketiga memberikan kontribusi pada pemerintah daerah dari hasil sewa tersebut yang besarnya sesuai kesepakatan. Yang keenam, pihak ketiga menanggung biaya pemeliharaan. Yang ketujuh, risiko selama masa kerjasama ditanggung pihak ketiga. Cukup sekian video presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.